wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, berjumpa kembali lagi bersama kami di program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Perkenalkan, saya Hikmah Hidia Asila. Dan saya Nova Reskianti. Kami dari SMA Negeri 1 Muara Jawa. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih, sesuai dengan judul obrolan kita saat ini, urgensi Anda. Anda atau anak muda yang lebih dikenal sebagai generasi milenial untuk dapat cakap dan paham terhadap teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya. Bener banget tuh Kak, anak muda kayak kita ini wajib banget untuk melek digital, apalagi tantangan zaman semakin sulit. Nah, bener juga ya Kak, tapi menurut Kakak sendiri nih, apa sih itu melek digital? Melek digital ya Kak. Melek itu tahu Kak, paham maksudnya. Melek digital merupakan suatu kemampuan untuk memakai, memahami, mengelola, dan menganalisis teknologi secara aman, efektif, dan juga bertanggung jawab. Oh gitu ya Kak. Iya. Tapi emang kenapa harus anak muda yang melek digital? Sebenarnya ada beberapa alasan Kak, mengapa anak muda kayak kita ini wajib untuk melek digital. Yang pertama, teknologi itu semakin berkembang. Yang kedua, dunia tak terbatas oleh jarak dan waktu. Yang ketiga, berbagai sektor kehidupan semua menggunakan teknologi. Dan yang terakhir nih Kak, sebagai potensi unggulan suatu daerah. Wah, banyak juga ya alasan-alasannya nih Kak. Iya. Baiknya kita bahas satu persatu nih. Nah, untuk yang pertama, teknologi semakin berkembang. Kalau menurut pandangan saya nih ya Kak, Ya. orang tua saya itu kan dulu waktu saya kecil kalau nelpon yang keluar suara-suara aja tuh ya Kak. Iya. Nah, kalau sekarang udah beda dan canggih nih. Canggih Kita bisa bertatap muka dengan orang di luar daerah maupun di luar negeri dengan menggunakan handphone saja. Hebat kan Kak? Menurut Iya. pandangan Kakak tuh kayak gimana? Nah, kalau menurut saya nih ya Kak, berkembangnya teknologi itu sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Sebagai anak muda, kita perlu cakap dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Anak muda kayak kita ini loh Kak, bisa juga berkontribusi di dalamnya dengan cara memodifikasi teknologi yang sudah ada ataupun menciptakan yang baru agar dapat lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh banyak orang. Nah, iya juga ya Kak. Tapi ngomong-ngomong contohnya seperti apa tuh Kak? Salah satu contohnya itu PC komputer Kak. Dari dulu sampai saat ini PC komputer masih digunakan karena semakin majunya zaman, efektivitas dan kepraktisan barang-barang yang digunakan semakin dibutuhkan dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Oleh karena itu Kak, diciptakanlah PC dalam bentuk tablet agar mudah dibawa kemana-mana. Seperti itu. Nah, untuk alasan kedua nih, dunia tak terbatas jarak dan waktu ya tadi Iya, Kak. benar. Nah, kalau menurut pandangan saya nih Kak, ya di era globalisasi ini nih, dunia tak terbatas jarak dan waktu atau yang biasa kita sebut dengan dunia maya ataupun dunia virtual, kita itu bisa menemukan apa saja yang kita mau di situ tuh dengan cepat dan mudah gitu ya Kak. Benar. Nah, dengan adanya ini media sosial ini kita dapat melakukan satu pertemuan dengan satu aplikasi Zoom meeting, kemudian juga mengadakan jual beli dan benar. juga mengadakan pembelajaran secara online. Nah, Iya. tapi dari segala sisi positifnya nih Kak, terdapat ada beberapa kekurangan karena dengan munculnya banyak media sosial seperti ini, waktu-waktu produktif dari anak muda itu disita gitu Benar Kak. banget ya Kak itu. Padahal anak muda itu harusnya paham bahwa manusia itu butuh batasan privasi. Kita itu harus memberikan interaksi real agar rasa empati, kemudian kesadaran diri dan juga lingkungan sosial dapat diisi oleh manusia itu sendiri dan diberikan ruang kendali. Kemudian kita sebagai anak muda juga harusnya paham bahwa secanggihnya teknologi dapat bermanfaat jika kita sebagai penggunanya dapat bertanggung jawab dalam memakainya. Bener banget tuh Kak. Nah sekarang alasan ketiga nih, menurut Kakak bagaimana? Itu kan karena adanya teknologi, efektivitas dan efisiensi yang kita kerjakan itu akan berdampak juga pada hasilnya Kak. Jadi misalnya nih, ada ibu rumah tangga yang melakukan 2-3 kegiatan tuh secara bersamaan. Itu kan karena adanya teknologi kan ya Kak. Bener. Nah, misalnya nih, ibu rumah tangga memasak nasi menggunakan rice cooker, kemudian mencuci baju menggunakan mesin cuci, dan juga membuat masakan dengan menggunakan blender. Hebat banget kan Kak? Iya, oh iya ya Kak, kayaknya yang di sekolah kita nih bisa juga loh dicontoh Kak.
di mana semua pegawai dan siswanya absensi menggunakan fingerprint. Nah, hal ini Kak dapat mengefisiensi waktu kerja ibu bapak guru BK yang mengontrol siapa-siapa saja yang setiap paginya datang terlambat. Kalau hanya menggunakan absensi manual kan akan memakan waktu yang banyak ya Kak. Secara siswa di sekolah kita ini 800-an siswa. Wah, banyak juga ya siswa di sini Kak. Nah, jadi kalau misalnya absensinya manual, pastinya guru-guru juga akan kewalahan juga ya Kak. Nah, untuk yang keempat nih Kak, yang terakhir ya, potensi unggulan daerah. Menurut pandangan Kakak seperti apa? Sebagai aset unggulan suatu daerah, anak muda kayak kita ini Kak memiliki peran yang penting dalam memajukan wilayahnya. Apalagi anak muda yang paham dan cakap terhadap teknologi, dengan harapan dapat diimbaskan pada generasi selanjutnya atau memberikan bimbingan pada generasi sebelumnya. Nah, jika anak mudanya kayak kita-kita ini loh Kak, dapat memahami teknologi dengan baik, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Contoh, untuk wilayah pesisir, anak muda dapat menggunakan media sosial untuk melakukan publikasi market digital. Nah, hal ini dapat membantu para nelayan dalam menjual produk hasil lautnya. Lalu dapat juga Kak, menjadi media perantara komunikasi dengan pemerintah dengan membuat komunitas wilayah pesisir. Nah, lalu ada yang terakhir nih Kak, dapat juga membantu update kebutuhan peralatan mencari ikan atau kapal nelayan, dan masih banyak lagi Kak. Oh, kalau dengar seperti itu kayaknya bisa juga nih Kak melakukan kampanye pelestarian lingkungan. Benar. Kemudian juga gerakan untuk bersih-bersih pantai. Kemudian juga bisa juga tuh mengedukasi masyarakat agar cinta lingkungan. Dan semua itu bisa dilakukan secara digital loh Kak. Iya. Nah, ternyata banyak juga ya peran-peran anak muda ini. Jadi kita nih Kak, sebagai anak muda benar-benar kudu paham tentang teknologi Kak. Walaupun sebenarnya kita mungkin belum bisa menciptakan ya Kak, tapi setidaknya dengan kita sudah belajar dengan cara belajar menggunakan teknologi secara tepat dan bijak, itu sudah kita berkontribusi dengan peradaban. Nah, benar banget tuh Kak. Oh iya, nggak terasa kayaknya waktu obrolan kita hari ini sudah berada di penghujung waktu Kak. Tapi sebelum kalian menutup podcast hari ini, kami akan menyampaikan selamat dan salam sukses Dies Natalis Universitas Ngudi Waluyo ke-29. Universitas unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian yang sekiranya tuh masih bingung mau pilih kampus apa, Universitas Ngudi Waluyo menjadi salah satu rekomendasi kita untuk kalian nih. Bener banget tuh Kak. Jadi sobat podcast jangan ragu ya untuk memilih Universitas Ngudi Waluyo sebagai pilihannya. Nah, betul banget Kak. Nah, karena kita udah mau menutup acara ini nih, kita tutup dengan pantun kali ya Kak. Oh iya, cakep. Anak muda saat ini disebut generasi milenial. Cakep. Sukanya main media sosial. Cakep. Jadilah anak muda yang melek digital. Cakep. Berprestasi hingga dunia internasional. Saya juga mau pantun deh Kak. Oke. Duduk asik di Pantai Losari. Cakep. Menikmati es gula, teh gula batu. Cakep. Kami MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.